Selamat malam rekan-rekan pecinta musik. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi tips cara merekam permainan keyboard kita sendiri dengan kualitas yang cukup bagus gitu. Karena sebetulnya begini, kalau sebuah video permainan musik itu membuatnya itu prosesnya itu sebetulnya ada yang cukup panjang, berulang-ulang. Jarang sebetulnya video yang bagus itu hanya sekali take, ambil gambar, segalanya bagus, itu nggak ada sebetulnya, jarang. Ada yang perlu berulang-ulang ngambil gambarnya, ada yang disinkronkan lagi audio dan videonya gitu. Nah ini tuh saya sebut kenapa harus ada sinkron. Maksudnya begini, kadang ada video yang diambil bukan satu kali pengambilan gambarnya sama pengambilan suaranya. Itu nanti misalnya pertama diambil suaranya dulu, kita merekamnya memakai komputer, merekam keyboard permainan kita. Nah itu satu kali gagal, dua kali gagal, itu sampai betul-betul sebuah lagu misal itu bisa direkam dengan baik gitu permainannya gitu. Nah setelah itu kan itu hanya lagu, videonya itu diambil belakangan, video memainkan keyboardnya itu. Jadi video itu yang kedua itu ya pengambilan videonya itu sebetulnya hanya gambarnya saja, suaranya nggak ngaruh gitu. Nah kendalanya biasanya gambarnya itu nggak sesuai, videonya itu nggak sesuai dengan pijitan pada musik yang sudah kita rekam sebelumnya. Kenapa? Karena ya sejago-jagonya main, berulang-ulang kali itu pasti tidak selalu sama gitu. Itu cukup rumit kan. Kalau kita menggunakan handphone merekam video, karena pengambilan gambar dan suara itu berbarengan, cenderung permainan tangan kita itu akan sesuai dengan keluaran suara hasil dari rekamannya gitu, karena diambil secara berbarengan oleh handphone, kamera dan pengambilan gambar dan suara itu bareng. Jadi hampir pasti gerakan tangan itu akan sesuai karena itu bukan editing. Cuma biasanya hasilnya suaranya yang tidak bagus, karena mengandalkan handphone itu hanya mengandalkan mikrofon internal yang ada di sini ya. Jadi suaranya noise, terus ada suara-suara lainnya juga ketangkep gitu, karena ini mikrofon. Nah kalau saya ini biasanya begini, ada dua cara yang terbilang cukup murah tapi hasilnya bagus. Kalau untuk kamera-kamera besar memang ada, selain bisa mengambil gambar juga bisa merekam audio dari sebuah device gitu ya. Nah itu kan kamera-kamera yang gede, yang mahal gitu. Nah ini cara yang murah itu, pertama saya biasa pakai dua alat rekam, handphone atau kamera digital untuk merekam gambar permainan kita. Nah suara dari keyboard ini yang kita mainkan itu direkam sama komputer. Itu nanti suaranya memang bagus, bisa diedit lagi, dipermak lagi, bisa kurang treble atau kurang bass, bisa dipermak kalau cara perekamannya seperti itu. Jadi nanti videonya hanya diambil gambarnya dan suaranya sudah direkam melalui komputer, tapi berbarengan merekamnya, hanya alat rekamnya yang
menjadi dua, yaitu handphone atau kamera dan komputer. Untuk merekam cara seperti itu, yang diperlukan itu alat begini. Ini untuk ke keyboard, L, R, ground, left, right, kiri, kanan, suara, ini ground. Ini sama untuk ke komputernya, left, right, ground. Ini nanti masuk ke lubang line in di komputer. Nanti direkam sama alat aplikasi rekam di PC, di komputer gitu. Ini yang ke keyboard. Kelebihannya hasilnya bisa lebih bagus karena bisa diedit lagi juga, bisa ditambahin. Masalah sinkronnya nanti juga sinkron dengan tangan, nggak berupa yang direkam berulang-ulang gitu. Kelebihannya juga ini hasilnya suaranya bisa stereo, kiri kanannya kedengaran, karena keyboard BK3 ini ada sebagian aplikasinya yang memang bunyinya stereo, suara gitarnya di kiri, suara lainnya di kanan gitu, ada sebagian aplikasi, nggak semua gitu, tapi sebagian aplikasi ada. Itu kan jadi lebih bagus. Itu kelebihannya. Cuma memang harus ada komputer dan harus terbiasa juga ngotak-ngatik aplikasi komputer. Jadi ini bukan pilihan yang paling hemat, tapi ini hasilnya bagus gitu. Nah, untuk pilihan yang kedua, yaitu yang sangat hemat, hanya menggunakan handphone saja. Nah, kalau direkam secara langsung biasa ini pasti noise suaranya. Kalau video gerakan tangan sama lagunya pasti sinkron, hanya suaranya yang noise karena menggunakan mikrofon internal ini. Nah, untuk supaya bisa bagus, kita buat alat saja yang nggak bisa elektronik, bisa pesan, bisa dibikinin ke tukang elektronik. Ini sama seperti yang tadi buat direkam pakai komputer ya, ini jack L, R, dan ini ground. Nah, yang ini itu bekas headset atau tongsis yang ada buat jepretannya gitu. Ini bedanya dengan yang tadi, ini kalau ini pinnya 4 untuk ke headset itu, beda sama ini pinnya 3 ya, 1, 2, 3. Yang ini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah 2 yang terakhir ini. Kalau yang ini kan headset itu begini, ini speaker R misal, ini speaker R, yang pin yang kedua speaker kiri, yang pertama speaker kanan, speaker yang buat ke telinga gitu. Yang ketiga, nah yang sama yang keempat ini tergantung merek handphonenya. Ada 2 jenis headset, jack headset seperti ini tuh. Yang pertama itu yang biasa dipakai oleh iPhone sama Sony Xperia. Yang ke satu itu speaker kanan, yang kedua speaker kiri, yang ketiga kalau iPhone dan Sony Xperia itu ground, kaki yang ketiga, pin yang ketiga. Yang keempat baru mikrofon. Lain lagi kalau yang dipakai Samsung atau tipe kedua gitu ya, tipe 2 dari jack seperti ini. Yang 1 dan 2 sama, ini buat speaker headset kiri kanan. Nah, yang ketiganya kalau di Samsung itu yang biasa dipakai Samsung itu ini mic, jalur mic, mikrofon. Yang keempatnya baru ground. Kalau iPhone sama Sony yang ketiga ini ground, yang keempat mikrofon. Itu bedanya. Yang kita ambil adalah yang 2 ini yang akan kita gunakan. Karena saya ini memakainya handphone Sony, jadi saya pakai konfigurasi yang ketiga ground dan keempat mikrofon. Nah, begini, yang ini, yang ke satu, yang kedua, ini LR sinyal suara dari keyboard, yang ini ground, yang ini disatukan.
Di dalam sini ya, yang LR ini disatukan, jadi ini tuh nyambung ke sini, yang groundnya terpisah. Yang LR ini, yang ujung ini, nanti harus nyambungnya ke mikrofon. Yang ini berarti yang 4 ya, kalau konfigurasi Sony. Ke kaki yang keempat. Nah, yang groundnya ini ke kaki yang ketiga. Hanya ini yang kita perlukan ya. Jadi sekali lagi ini yang LR ini disatukan, disambungkan ke kaki yang keempat ini. Harus nyambung ke kaki yang keempat. Yang groundnya ini disambungkan ke kaki yang ketiga. Nah, tinggal kita pasang ini ke output keyboard di sini ya. Nah, ini ke sini. Dan yang ini ke colokan headset handphone sini. Kita memanfaatkan jalur mikrofonnya. Nah, kita coba. Kita rekam video. Nggak kelihatan ya, nanti lihatin aja udah jadi. Ini coba kita rekam. Cukup. Kita coba hasilnya. Nah, ini suaranya bagus, tidak noise. Cuma memang suaranya mono ya, nggak stereo gitu. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang hanya pakai handphone saja tanpa sambungan seperti tadi. Ya, demikian rekan-rekan, semoga bermanfaat. Selamat malam.